Manajer ini sedang mengemudi. Tiba-tiba dia tidak tahan. Setelah beberapa saat, dia tidak sadarkan diri. Mobil itu menabrak pohon. Pada saat seseorang tahu, dia telah kehilangan nyawanya. Otopsi menunjukkan dia diracuni. Setelah pemakaman selesai, semua kekayaannya milik putranya yang dibenci. Putri tercintanya hanya menerimanya. 1 USB dan banyak tombol. Lauren memasang USB di komputer. Ternyata itu adalah video pra-kematian ayahnya. Dalam video itu ayahnya menyebutkan ruang bawah tanah di hutan. Bilang dia harus merahasiakannya di ruang bawah tanah. Jangan biarkan orang lain tahu. Lauren melihat sesuatu yang salah. Karena ayahnya tidak pernah menyebutkan ruang bawah tanah. Kematian ayahnya belum sepenuhnya diselidiki. Karena untuk menemukan jawabannya, Lauren pergi sendirian ke hutan. Kemudian menemukan pintu masuk ke lemari besi. Dia ingat ketika masih kecil, dia biasa bermain di sini. Tapi ayahnya melihatnya dan marah. Dia memperingatkan untuk tidak datang ke sini lagi. Lauren menggunakan kunci yang ditinggalkan ayahnya padanya. Kemudian perlahan-lahan masuk jauh ke dalam ruang bawah tanah. Tetapi ketika dia menyalakan lampu, ada seorang pria tua yang dirantai di ruang bawah tanah. Dia perlahan melangkah untuk mengkonfirmasi apakah dia masih hidup. Orang tua itu tiba-tiba bergerak. Lauren berlari keluar dari ruang bawah tanah dalam ketakutan. Pulang tepat pada waktunya untuk memanggil polisi. Kemudian dia ingat nasihat ayahnya. Dengan cepat menutup telepon. Di malam hari, dia menyemburkan keberanian lagi di ruang bawah tanah. Dia menggunakan kertas putih dengan sidik jari untuk menyelidiki identitasnya. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Lauren panik dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Takut dia akan melihatnya. Kemudian, dia mengenakan topeng dan terus mencari petunjuk. Tapi hanya mendorong pintu besi keluar. Orang tua itu memanggil namanya. Lebih dari itu, baik kepentingannya maupun situasi keluarganya. Dia juga mengetahuinya dengan baik. Lauren terkejut tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Lauren melepas topengnya dan bertanya siapa orang tua itu. Orang tua itu dengan bangga mengatakan dia juga dianggap sebagai anggota keluarganya. Karena sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ayah Lauren memberikannya kepadanya sebelum dia meninggal. Ini dapat dianggap sebagai warisan. Lauren bertanya mengapa dia dirantai di sini. Orang tua itu menjawab jika ingin tahu lebih banyak, harus membawa anggur dan daging ke sini. Untuk mengklarifikasi kebenaran, Lauren mendengarkannya. Kekayaan orang kaya diserahkan kepada putrinya. Tidak percaya seorang pria tua telah dirantai di ruang bawah tanah selama hampir 30 tahun. Orang tua itu memberitahu Lauren. Ketika dia masih muda, ayah Lauren dan dia sangat playboy. Mereka berdua remaja kaya. Sepanjang hari bermain uang. Jika tidak berjudi, minum anggur. Suatu hari mereka berdua minum banyak anggur. Jalan itu tidak memperhatikan, jadi menabrak seorang pria. Pada saat mereka keluar dari mobil, pria itu sudah mati. Ayah Lauren sangat takut dia tidak ingin masuk penjara. Bagaimanapun, ayahnya terbiasa dengan hari-hari bermain. Kemudian mereka membawa pria itu ke hutan. Urusan hampir selesai. Ayah Lauren takut musuh mengungkapkan rahasianya. Jadi dia memukul orang tua itu dan kemudian menguncinya di ruang bawah tanah. Sejak hari itu, orang tua itu belum melihat matahari. Dia tidak hidup seperti yang dia lakukan, memohon ayah Lauren untuk membunuhnya. Ayah Lauren tidak bisa mendapatkan tangannya di atasnya. Takut dia akan pergi ke polisi. Dengan aliran waktu, ayah Lauren tidak lagi mau. Biarkan orang tua itu keluar lagi. Ayah Lauren mengatakan itu karena orang tua itu memenangkan banyak uang. Harus dikirim ke luar negeri untuk tinggal. Lauren tidak bisa mempercayainya. Karena biasanya mereka berdua saling curhat. Bagaimana memperlakukan orang. Bagaimana orang seperti itu bisa membuat kehilangan hati nurani seperti itu. Ayah Lauren memiliki kekasih. Dia berhak atas setengah dari kekayaannya. Lauren membenci orang tua itu karena tidak memfitnah ayahnya. Tapi begitu dia meninggalkan ruang bawah tanah, dia ingin menemukan wanita itu. Dia tidak ragu untuk mengakui hartanya. Ini menunjukkan apa yang dikatakan orang tua itu benar. Pikirkan citra jujur ayahnya. Lauren ingin menjadi gila.
Dia pergi ke pengacara dan bertanya mengapa dia menyembunyikannya dari pembagian properti. Pengacara mengatakan kepadanya bahwa ini semua adalah pengaturan ayahnya. Ada banyak hal yang tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dia harap Lauren bisa mempercayai diri sendiri. Lauren mengerti tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan di penikaman. Jadi kau terus pergi ke ruang bawah tanah. Dia bertanya kepada orang tua itu mengapa dia mengenal ayahnya dengan sangat baik. Orang tua itu mengatakan berapa tahun. Ayahnya melihatnya sebagai objek penebusan dosa. Ayah Lauren menceritakan semuanya. Lauren tidak mempercayainya. Sekarang harus pergi ke tempat pemakaman mayat. Dimungkinkan untuk menemukan petunjuk. Setelah berjuang, Lauren memutuskan untuk melepaskan rantai leher lelaki tua itu. Pria itu telah dikunci selama lebih dari 30 tahun. Pertama kali aku keluar dari ruang bawah tanah. Dia menikmati rasa kebebasan. Kemudian dia mengandalkan ingatannya yang sedikit untuk membawa Lauren ke tempat pemakaman mayat. Kemudian, seorang pria muncul. Lauren tidak ingin percaya ayahnya adalah seorang pembunuh. Dia sangat tertekan. Setelah membawa orang tua itu kembali ke ruang bawah tanah, dia memintanya untuk membiarkan pergi. Tapi Lauren tidak bisa karena dia belum menyelidiki identitasnya. Semua teman ayahnya mengatakan bahwa tidak mengenal orang tua itu. Orang tua itu menjelaskan karena ayah Lauren. Dia segera menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ketika mendengar Lauren merasa sangat menyesal untuk menebus kesalahan yang dibuat oleh ayahnya. Lauren telah menyiapkan orang tua itu untuk identitas baru dan $1 juta. Biarkan dia bebas. Sebelum naik pesawat, Lauren menyuruhnya untuk tidak kembali. Jika tidak, dia akan menyelidiki kasus pembunuhan yang menyembunyikan tubuhnya. Lauren sama sekali tidak membiarkan siapapun mengotori reputasi keluarganya. Orang tua itu menerima dokumen itu dan setuju. Tunggu sampai Lauren pulang. Ibunya melihat foto lelaki tua itu dengan sangat bersemangat. Bilang orang ini iblis. Sama sekali tidak percaya kata-katanya. Lauren menyadari bahwa dia telah ditipu. Tetapi ketika dia berlari, kapten dan pengacaranya kehilangan nyawa mereka. Ini membuktikan apa yang ibunya katakan. Dia mempertaruhkan hidupnya mengemudi pulang. Karena ibunya sendirian di rumah. Ketika Lauren membuka pintu, tidak ada seorang pun di dalamnya. Sementara itu, ruang bawah tanah bersinar. Lauren segera berlari. Melihat ibunya terbaring di tanah. Mereka berdua tidak keluar. Orang tua itu muncul dari belakang. Kemudian dia menjatuhkan Lauren tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun, Lauren dirantai. Orang tua itu mengatakan yang sebenarnya tahun itu. Di sebuah pesta 30 tahun yang lalu, dia memperkosa ibu Lauren. Dan membuat ibunya hamil. Setelah ayah Lauren tahu, dia marah. Ayah Lauren akan membawanya ke kantor polisi. Tapi dia menolak. Sayangnya mobil mereka menabrak seorang pria. Dia berpura-pura turun. Kemudian membunuh orang itu secara brutal. Dan membawanya untuk memperkosa ayah Lauren. Mereka berdua mengambil mayat itu. Tapi ayah Lauren tidak berniat mengabaikan iblis. Ayah Lauren memukul kepalanya dengan tongkat dan membawanya ke ruang bawah tanah. Berkedip lebih dari 30 tahun. Kematian ayah Lauren. Itu karena orang tua itu mencari kesempatan untuk meracuni. Pada saat ini, sebuah tembakan terdengar, menyebabkan orang tua itu jatuh. Ternyata ibu Lauren segera terbangun. Iblis akhirnya dihukum. Di akhir film Lauren menuangkan bensin ke ruang bawah tanah. Hancurkan semua bukti. Ini juga akhir dari mimpi buruk. Jika Anda, apakah Anda berani memasuki ruang bawah tanah?